Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya kepada Bapak Ustadz yang kami persilakan, Ustadz Insinyur Abdi Warman Aswar Karim, SEMPI, yang syukur alhamdulillah pagi hari ini mempunyai keluasan waktu untuk sebentar bersama kami, alumni SMA 3 dan SMP 3 Malang dalam kajian subuh online seri ke-188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi Warman Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Bapak Ustadz Akbar Aswar Karim ini tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita dan sangat surprise sekali pada pagi hari ini karena apa yang selama ini kita lihat di TV, beliau sebagai ahli ekonomi syariah, dan kalau tidak salah dari informasi yang saya terima, beliau sekarang berada dalam posisi wakil komisaris utama BSI, tapi saya juga memperoleh referensi bahwa Bapak juga ada berkontribusi juga untuk beberapa bank syariah, dan alhamdulillah kontribusi untuk ekonomi syariah di Indonesia insya Allah sangat bermanfaat. Nah, kemudian juga di channelnya beliau Smart Skill and School, saya sering sekali mendengarkan beliau dengan gaya yang memang belum ada yang lainnya seperti Bapak. Terima kasih telah terutama bagi anak-anak muda dan sebagainya yang sangat memotivasi. Hari ini beliau akan membawakan topik yaitu syukur dan sabar antara target dan realisasi. Adapun acara pada pagi hari ini akan diawali dengan sari tilawah oleh Bapak Heri Dial Utomo dengan membacakan Quran surat An-Naml ayat 40. Kemudian setelah itu saya serahkan kepada Pak Adi Warman Aswar Karim, sampai saja tentu saja dengan keluasan waktu dari Bapak Ustadz Adi Warman Karim. Kalau begitu kita mulai saja, monggo Pak Heri Dial Utomo untuk membacakan Quran surat An-Naml. Silakan Pak Heri Dial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذي إنه علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haris atas pembacaan dari Quran Surat An-Naml ayat 40. Sampailah kita pada saat waktu yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Adhiwarman Karim. Monggo Pak. Baik, terima kasih banyak seluruh sahabat-sahabat kami di Malang. Saya kira ini SMA 3 Jakarta, SMA 3 Malang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan sekalian, rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh ajaib orang-orang beriman itu. Karena ketika Allah memberikan cobaan kepada mereka, mereka bersabar, dan ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, mereka bersyukur. Ini pegangan kita, ini pegangan kita. Yang membedakan kita, orang-orang beriman, dengan orang-orang yang tidak beriman adalah ketika kita mendapat cobaan, kita bersabar. Dan ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur. Kita tidak merasa kalau dapat nikmat, kita kufur nikmat. Kita merasa bahwa itu adalah keberhasilan kita dalam mencapai kenikmatan tersebut. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, kita tidak menyesali hidup ini dan merasa Allah tidak adil atau Allah memberikan suatu cobaan yang begitu beratnya buat diri kita. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Kita sementaran aja ya. Oh ya, seperti biasa kita akan kasih banyak kuis ya. Nanti jawab kuisnya di chat room aja, kita ketik. Ntar yang pertama kali bisa jawab dan benar dapat hadiah gocap. Ntar panitia kirim daftar pemenang kuisnya ke sekretaris saya, ntar kita transfer duitnya, oke? Ya. Yang pertama, sikap sabar. Allah menjanjikan kepada kita, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam hidup kita ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ini riwayat Imam Tirmidzi dan mengikuti ini dulu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tersebut,
orang-orang yang paling berat diberikan cobaan dalam hidupnya adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang berikutnya yang diberikan cobaan yang sangat berat oleh Allah di bawah cobaan yang beratnya diberikan kepada para nabi dan rasul adalah orang-orang beriman yang mengikuti jalannya Nabi dan Rasul. Ini para wali-wali Allah dan sebagainya. Kemudian begitu seterusnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin berat. Semakin tinggi pemahaman seseorang akan agama, maka kan semakin berat cobaan yang diberikan Allah padanya. Semakin ringan, semakin dangkal pemahaman seseorang terhadap agama, maka akan disesuaikan cobaannya menurut kadarnya. Nah, ini harus kita pahami karena kita harus memahami bahwa hidup itu kalau kita udah jadi orang baik, kalau kita jadi orang yang taat kepada Allah, kalau kita menjalani hidup ini dengan penuh keistiqomahan, dengan berbagai persoalan yang ada, bukan berarti hidup kita nggak bakal ada percobaan, malah kebalikannya. Kalau kita menjalani hidup ini dalam ketaatan kepada Allah, dengan banyak melakukan amal soleh, dengan selalu istiqomah, maka cobaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang levelnya seperti itu akan lebih berat. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa caranya Allah, bahwa cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman itu adalah caranya Allah untuk mengenalkan diri Allah kepada kita melalui sifat-sifatnya. Kita diajarkan sifat sabar, dan kita juga diajarkan sifat kasih sayangnya Allah. Kita diajarkan bagaimana Allah memberikan pertolongannya pada kita. Ya. Waktu kita mendapat berbagai cobaan, ada 3 hal yang diberikan Allah, yang dikenalkan Allah kepada kita. Yang pertama adalah ketika kita ditimpa suatu musibah, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersabar menjalaninya. Ini Allah ingin mengenalkan sifat yang pertamanya, yaitu sifat sabar. Ditanamkan ke dalam diri kita, diberikan pemahaman kepada kita, diberikan kekuatan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa bersabar menjalani cobaan yang berat itu. Yang kedua, selain Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan, untuk terus bersabar dalam menjalani cobaan yang berat itu, Allah juga menurunkan yang kedua, yaitu Allah mengenalkan sifatnya, memberikan pertolongan kepada kita. Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah berkuasa untuk memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Okay. Dan yang ketiga, yang Allah berikan, selain dikenalkan oleh Allah, sifat Allah yang maha penolong itu memberikan jalan keluar kepada kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, Allah juga mengenalkan sifatnya kepada kita. Pertama, kita sabar, berikan kekuatan untuk terus bertahan. Yang kedua, kita diberikan berbagai jalan keluar. Dan yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali Allah memberikan kita cobaan, setiap kali pula Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan jalan keluarnya. Dan yang ketiga, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa semua cobaan-cobaan itu dibandingkan dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, maka kenikmatan Allah itu jauh lebih besar daripada cobaan-cobaan yang kita alami. Oke? Ini kalau dalam bahasa Qur'annya, itu kan bahasa Indonesia gampangnya ya. Ini kalau dalam bahasa Qur'annya, ini disebutkan, yang pertama, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini ke kuis pertama ya. Jawabnya di chatroom, jangan pakai voice. Kalau pakai voice, tertabrakan, bingung bener ya. Jawabnya kita ketik di itu ya, di chatroom aja. Ntar yang pertama dan benar dapat baca. Ini yang Allah katakan, memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan bersabar itu. Allah pertama menjanjikan kepada kita semua bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Atau dalam surat Al-Baqarah disebutkan, siap-siap ucap, la yukallifullahu
nafsan illa titik titik titik. Baca. La yukallifullahu nafsan illa titik titik titik. Nah, ini. Jadi betapapun musibah yang kita terima, betapapun cobaan yang kita lalui, kita selalu merasa dikuatkan oleh Allah. Karena kita mengimani, karena kita meyakini bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Oke. Kemarin COVID 2 tahun, men. Ya. Macam-macam lah. Saya udah 4 kali vaksin. Kena COVID 2 kali. Sampai sekarang sehat-sehat aja, hidup-hidup aja, benar ya. Dan berbagai macam lah. Waktu kita kecil juga kita belajar jalan. Berapa kali kita kepentok pala benjol-benjol. Berapa kali kita macam lah. Naik sepeda, kita jatuh berapa kali. Berenang berapa kali, kelelep, minum air. Sampai sekarang hidup-hidup aja, benar ya. Nah, ini yang pertama. Ini yang menguatkan diri kita. Karena kita yakin betul segala macam cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu pasti bisa kita menanggungnya. Karena tidak mungkin Allah memberikan suatu cobaan kepada kita yang melampaui kemampuan kita untuk menanggungnya. Yang kedua, Allah juga mengembirakan diri kita. Caranya Allah, ini caranya Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf ini, kalau cobaan-cobaan itu, caranya Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Yang kedua, Allah selain memuatkan diri kita tadi, Allah juga menghibur diri kita. Bahwa setiap kali Allah menurunkan kesulitan bagi kita, maka pada saat yang bersamaan, Allah menurunkan berbagai kemudahan kepada kita. Oke. Ini kita dihibur sama Allah, tenang aja main, kata Allah akan datang pertolongan-pertolongan. Setiap kali ada kesulitan, aku berikan banyak kemudahan. Atau yang dalam bahasa Qur'annya disebutkan, siap-siap baca kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik titik titik. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik titik titik. Oke. Ini dalam tata bahasa Arab. Diksi yang digunakan Allah dalam ayat tersebut adalah ma'al, bukan ba'da. Yang artinya itu adalah bersamaan dengan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan. Kalau itu kita kali kagak tahan kali. Kalau setelah kesulitan ada kemudahan. Ini diksi yang digunakan Allah ma'al, yaitu bersamaan dengan. Waktu terjadi COVID, ingat dia, wah kita semuanya susah, nggak boleh ini, nggak boleh segala macam kan. Tapi bersamaan dengan itu diturunkan banyak kemudahan oleh Allah. Ini kalau kita nggak COVID dulu nih, kita nggak pernah nih sekarang pagi ini pakai Zoom, nggak ngerti kita Zoom, bener ya? Nggak ada tuh WFH, nggak kepikiran sama kita ada kantor pakai WFH, bener ya? Meeting pakai Zoom nggak pernah kepikiran. Gara-gara ada COVID, jadi kita biasa-biasa aja, pengajian online lah, kuliah online lah, rapat online lah, gara-gara COVID. Jadi pada saat yang bersamaan Allah menurunkan banyak kemudahan bagi kita, sehingga kita merasakan sifat-sifat kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kita, ini hal yang kedua. Yang ketiga, selain Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bertahan, bersabar dalam menjalani hidup itu, kemudian kita dihibur oleh Allah bahwa kita akan selalu diberikan banyak kemudahan oleh Allah. Bahkan kalau orang-orang yang beriman, ini lebih dahsyat lagi, men. Allah mengatakan dalam Al-Quran, siap-siap ya, baca berikutnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu titik wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu titik. Dan bagi mereka orang-orang wa may yattaqillah, benar-benar beriman, bertakwa kepada aku, kata Allah, maka akan selalu aku berikan jalan keluar. Ini kemudian dijanji sama Allah akan selalu berikan jalan keluar dan rezeki dari sumber yang tidak terduga. Nah,
Dalam ayat lain Allah mengatakan, susah ya? Ini gue kasih coba, kita tes yang berikutnya ya, bisa kan ya? Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum titik titik titik. Ya. Walladzina jahadu, barang siapa yang benar-benar jahadu, bersungguh-sungguh berjalan di dalam jalanku, kata Allah, walladzina jahadu fina, siapa yang benar-benar istiqomah berada di jalanku, kata Allah, lanah dia nahum, sungguh lana, dan kepada mereka akan kami berikan jalan-jalan, akan kami tunjukkan jalan-jalannya kemana, benar ya? Dikasih masalah satu, Allah tapi memberikan kemudian hidayah kepada kita banyak. COVID kejadian satu, kita dikasihkan banyak sekali hal baru yang terjadi setelah COVID. Ya. Sehingga yang pelajaran ketiga yang diberikan Allah kepada kita, setelah ujian demi ujian itu kita lalui, kita merasakan kebersamaan Allah dalam melewati ujian-ujian tersebut. Ya. Kita benar-benar merasakan kasih sayangnya Allah, kebersamaan Allah dalam menjalani berbagai cobaan-cobaan tersebut. Maka pelajaran ketiga yang diberikan Allah kepada kita, ketika udah lewat nih, ketika udah lewat cobaannya, maka kita merasakan bahwa ternyata apa-apa yang kita, hal-hal sulit yang kita lalui itu dibandingkan dengan hal-hal yang lapang diberikan Allah, jauh lebih banyak hal-hal yang lapang diberikan Allah. Hidup kadang sempit, kadang lapang. Tapi kan banyakkan lapangnya daripada sempitnya, benar gak? Hidup kadang sakit, kadang sehat. Tapi kan seringan sehatnya daripada sakitnya, benar gak? Inilah yang dalam Al-Quran disebutkan, siap-siap ucap, fabi ayyi ala'i rabbikuma titik titik titik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma titik titik titik. Dan nikmat Allah mana lagi yang kita mau ingkari? Ya kan, ya kan? Kita udah hidup, kalau saya umur 60 nih, udah hidup 60 tahun. COVID cuma 2 tahun. Berarti 58 tahun kita nggak pernah ketemu COVID, bener nggak? Apalagi kalau Bapak Ibu angkatan 60, angkatan 60, angkatan 80. Berarti kan ente sekarang umur 62 sekarang, bener nggak? 63. 62 tahun, men. Ente cuma ketemu COVID 2 tahun. 60 tahun nggak pernah ketemu COVID, bener nggak? Nggak ente syukurin, nggak kita syukurin itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, bener ya? Kemudian jalanin aja hidup dah. Mau ngapain ente ngeluh-ngeluh kan? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu untuk menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga orang-orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkecukupan. Ini, men. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang kaya raya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya raya itu adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Ini, men. Kita nggak punya duit ngomong ke sana sini, ngeluh-ngeluh. Kita punya duit, kita diam-diam takut dimintain duit. Bener ya? Kacau. Udah, tenang aja, Ini men. GM nih. Sekarang itu kita, bener nggak? Semiskin-miskinnya kita dah, semiskin-miskinnya kita hidup terus kan? Bener nggak? Sesusah-susahnya hidup kita udah jalanin kadang-kadang, apalagi dulu waktu kita kuliah. Ya Allah, kadang-kadang bayar SPP telat. Zaman saya kuliah dulu, ya Allah, itu kalau duit habis, makan aja jamak kosor. Makan siang sama makan malam kita makannya sore. Bener nggak? Habis itu malam-malam kita hajar bubur kacang hijau yang murahan, bener nggak? Lulus juga tuh. Bener nggak? Jadi, udah ada ini. Kita, kemuliaan manusia yang pertama, kata Imam Syafi'i,
adalah kalau kita bisa menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga kita selalu dilihat orang sebagai orang yang selalu berkecukupan. Hidup emang kayak begitu, jalanin aja. Bagaimana kalau ada orang yang hidupnya susah terus, miskin terus, bener ya? Pokoknya namanya juga rezeki kan kita mana tahu kan, ada orang macam-macam, ada yang miskin terus kaya, ada yang kaya terus miskin, ada yang kaya miskin, macam-macam. Tapi ada juga orang yang miskin aja terus dalam hal harta ya. Apa kata Allah? Ini adanya di kitab Imam Ghazali. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, siapa-siapa di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun akan redo akan sedikitnya amal soleh yang dia lakukan. Ini men, dahsyat ya, dahsyat ya. Udah tenang aja men. Emang ada orang yang begitu modal yang, maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, siapa-siapa dari hambaku yang redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun redo akan sedikitnya amal soleh yang dia lakukan. Rukun Islam ada 5, benar nggak? Tapi buat orang miskin, kewajiban haji jadi gugur, benar nggak? Karena haji hanya wajib bagi orang yang mampu. Tinggal 4 dong, benar nggak? Bagi orang miskin, karena dia miskin, maka kewajiban zakat jadi gugur, ya kan? Malah menjadi mustahik, bukan jadi pembayar zakat, penerima zakat. Gugur tinggal 3 dong, benar nggak? Tinggal syahadat, sholat, puasa, benar ya? Nah, ini apa yang maksud oleh hadis qudsi tersebut. Apabila dia hamba-hambaku itu redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun akan redo akan sedikitnya amal soleh yang mereka lakukan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak pada ketika kita mampu menyembunyikan kekecewaan hidup kita, penyesalan hidup kita, kemarahan hidup kita, sehingga orang sekitar kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redho akan segala takdir yang ditetapkan Allah untuk diri kita ini, men. Redho aja dah, bener ya? Ente redo apa ente nggak redo? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, redo aja, kata Umar bin Khattab. Ente redo atau ente tidak redo, sama saja, tidak akan bisa menghilangkan musibah yang ditetapkan oleh Allah untuk diri kita, benar ya? Kita dapat musibah, kita redo, ya musibahnya dan tetap aja nggak hilang. Kita nggak redo, musibahnya nggak hilang juga, benar nggak? Ya mending redo, kata Umar bin Khattab. Kalau engkau redo, maka engkau mendapat ganjaran pahala yang besar atas keredoanmu itu. Sedangkan kalau engkau tidak redo, musibahnya nggak hilang juga. Dan engkau mendapat dosa karena ketidakredoanmu dalam menjalani hidup yang ditakdirkan oleh Allah tersebut. Ini men, redo aja, tenang aja men. Dalam sebuah kisah-kisah tasawuf disebutkan, waktu itu Allah manggil Jibril. Bril sini Bril, kata Allah. Datang Jibril. Coba Bril, ente jalan-jalan, tolong Bril ke dunia, ya, tengokin kelakuan anak cucu Adam, kata Allah kepada Jibril. Maka Jibril turun ke dunia, ngeliatin kelakuan kita semua. Macem-macem lah namanya manusia, kelakuan aneh-aneh, bener. Tapi Jibril takjub dengan seorang laki-laki yang menjalani hidup itu dengan penuh keredoan. Apapun yang terjadi menimpa dirinya, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Apa juga dah yang kejadian. Mau sakit kek, mau harta habis kek, mau apa juga yang kejadian, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Jibril takjub dengan orang ini. Jibril balik lagi ke Allah, lapor sama Allah, wahai Allah, itu ada satu orang hambamu yang redok banget menjalani hidup. Apapun takdir yang kau tetapkan untuk dirinya, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Allah tersenyum mendengar laporan dari Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, coba Jibril, jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz Jibril. Oke. Di situ ada daftar calon penghuni surga dan daftar calon penghuni neraka.
Tengokin dah, kata Allah. Maka Jibril pun jalan-jalan di Lauhul Mahfuz, dilihat tidak tercalon penghuni sorga. Jibril kaget karena ternyata nama orang itu tidak ada dalam daftar calon penghuni sorga. Jibril buka daftar calon penghuni neraka. Jibril kaget. Ternyata nama orang itu ada dalam daftar calon penghuni neraka. Maka Jibril balik lagi kepada Allah. Lalu Jibril katakan, wahai Allah, izinkan aku untuk turun lagi ke dunia. Mau ngapain, Jibril? Kata Allah. Aku ingin memberitahu orang tersebut agar dia berdoa padamu, meminta padamu husnul khotimah. Ah, ini pentingnya, men. Makanya kalau di pengajian-pengajian ibu-ibu, majelis salim itu kita suka, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Ini kunci, men, husnul khotimah. Karena kita bisa jadi seumur-umur jalanin hidup sebagai orang baik, benar ya? Tapi di akhir hayat kita karena jadi orang baik terus-terusan kadang-kadang capek, benar ya? Kita pengen nyobain juga gimana rasanya jadi orang jahat. Begitu kita cobain, kita mati. Su'ul khotimah, benar ya? Sebaliknya bisa jadi dalam seumur-umur hidup kita jadi orang jahat. Tahu-tahu pas sudah mau mati, kita dapat hidayah, taubat. Jadi husnul khotimah. Maka Allah mengatakan, oke, Jibril, turun, Jibril. Pak Jibril turun ke dunia, nemuin orang tersebut. Apa Jibril bilang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Coba ente ini dah, kata Jibril. Doa sama Allah. Doa apa ya, kata dia? Doa minta husnul khotimah. Kenapa, kata dia? Jibril mengatakan, karena aku melihat namamu masuk dalam daftar calon penghuni neraka. Orang ini ketika mendengar jawaban Jibril tersebut, beliau jawab, Alhamdulillah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau Allah menempatkan tempat terbaikku di akhirat kelak, di neraka, maka Alhamdulillah. Wow, Jibril udah godek-godek dari ini orang nih. Akhirnya Jibril baik lagi ke Allah, lapor lagi ke Allah. Wahai Allah, itu hambamu itu emang benar-benar dah. Aku sampaikan dia sebagai calon penghuni neraka. Dia malah bilang, Alhamdulillah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau neraka adalah tempat terbaik untukku menurut Allah, Alhamdulillah. Allah tersenyum mendengar laporan Jibril. Ya Allah katakan, coba Jibril jalan-jalan lagi Lauhul Mahfuz. Tengokin lagi dah. Maka Jibril jalan-jalan lagi Lauhul Mahfuz. Dia buka daftar calon penghuni neraka. Dicari nama orang itu, udah kagak ada. Jibril buka daftar calon penghuni surga. Sekarang Jibril menemukan nama orang itu di daftar calon penghuni surga. Allah telah merubah nasib orang itu dari seorang penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni surga. Kemudian Allah mengatakan pada Jibril, sungguh tidak satu makhluk pun yang berhak dan pantas untuk mempertanyakan perbuatanku. Ini pesan kedua dari Imam Syafi'i. Redo aja jalanin hidup. Apapun yang terjadi. Kayak apapun cobaan yang Allah timpakan pada diri kita. Udah, redo aja. Kalau masih urusan duit, masih urusan rezeki, ya insya Allah dah. Yang repot itu kalau hal-hal lain, urusan hati, ya itu waduh. Urusan keluarga, aduh, pening banget nyelesainnya. Kalau duit mah, ya insya Allah lah, berkasih jalan keluar, duit beres, lunas, bayar. Tapi kalau udah urusan keluarga, urusan hati, waduh, ribet, pabeliet lu kalau bahasa bahasa ini ya, bahasa Jawanya gue nggak tahu nggak tahu lah pokok bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sunda pabeliet tuh ngeribet apa tuh ngegulung-gulung tuh. Nah, udah redo aja redo. Karena orang-orang yang redo inilah, nah gocap siap nih soal gocap ya. Orang-orang yang redo inilah dalam menjalani hidup yang akan dipanggil oleh Allah. Siap-siap gocap nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan titik.
Titik. Oke. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radhi ya rabbiki radiyatan. Titik. Redo aja. Kalau kita redo jalan hidup, maka Allah akan redo kepada kita. Kalau Allah udah redo kepada kita, urusan selesai. Urusan selesai. Benar gak? Syekh Nawawi Al-Bantani, oke, menjelaskan 3 tingkatan ikhlas. Oke. Ikhlas artinya kita melakukan suatu amal soleh dan kita mengharapkan balasan hanya dari Allah saja. Ini definisi ikhlas. Oke. Ikhlas adalah beda sama redo ya. Kalau redo adalah kita menerima apapun takdir yang Allah timpakan pada diri kita, itu namanya redo. Apa juga kejadian redo aja, legowo tuh. Pokoknya nerima aja, nerimo tuh kalau bahasa Jawanya. Ya. Kalau ikhlas berbeda. Ikhlas adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan balasannya dari Allah saja, tidak dari makhluk lain selain Allah. Kalau kita buat baik, nggak mengharap pujian dari manusia. Kalau kita nolong orang, nggak mengharap orang tersebut balas kebaikan hati kita, enggak. Kita hanya mengharapkan balasan dari Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan ada 3 tingkatan ikhlas. Oke. Tingkatan ikhlas yang pertama adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Ini tingkatan ikhlas paling rendah. Yaitu ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Contoh, kita sholat duha, kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia dengan memberikan rezeki yang lapang. Benar ya? Kita sholat tahajud, kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia dengan mengangkat derajat kita maqamam mahmuda. Benar gak? Ini ikhlas, tapi ini tingkat ikhlas paling rendah. Karena kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Buruan dong Allah kalau kita sedekah, kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia dengan mengganti dengan rezeki yang lebih baik. Nah, itu tuh. Kalau kita kehilangan suatu barang, suatu harta segala macam, kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia dengan memberikan ganti yang lebih baik. Benar kan? Ya, itu. Ini ikhlas tingkat pertama. Ikhlas tingkat kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita melakukan suatu amal saleh, kita tidak mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Tapi kita mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat. Nah ini ikhlas tingkat 2. Buat kita Allah nggak usah balas sekarang di dunia, nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting ntar di akhirat. Contoh, kita potong hewan korban. Kita mengharapkan ketika nanti di akhirat mesti nyebrangin jembatan Sirat itu, maka ada kambing, ada onta, ada sapi yang kita bisa naikin, yang dia udah hafal banget dah gimana caranya ngelewatin tuh jembatan Sirat sebenarnya. Nah ini kita di dunia banyakin salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bener gak? Kita mencintai Rasulullah Sallam, bener gak? Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita dapat wasilahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhlas tingkat kedua, yaitu kita mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat. Dan tingkat yang ketiga, tingkatan ikhlas yang ketiga, yang tertinggi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita tidak mengharapkan Allah membalasnya di dunia sekarang, kita tidak juga mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat. Tapi kita mengharapkan Allah memberikan keredoannya pada kita. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi adalah kita mengharapkan redonya Allah. Karena kalau Allah udah redo sama kita, dunia dapat, akhirat dapat. Inilah yang oleh Allah diajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat terkenal. Siap-siap bocap. Ini adalah sebuah doa yang sangat terkenal diajarkan Allah kepada kita. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati titik 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 wa qina azabannar. Jadi kita minta kepada Allah semua kebaikan di dunia. Nah, ikhlas tingkat satu kan? Dan kita minta semua kebaikan di akhirat. Ikhlas tingkat dua, benar gak? Wa qina azabannar. Ini ini yang kita cari. Kalau kita udah diredoi sama Allah, udah mendapatkan redonya Allah, udah selesai men. Dunia dapat, akhirat dapat. Oke. Yang ketiga terakhir ya. Habis nih selesai nih ya. Bentar lagi jam 6 kita mesti siap-siap nih. Kalau di Malang deket men. Kalau di Jakarta wah, tempat kerja perjalanannya seru. Telat berangkat 5 menit bisa nyampenya sejam bisa. Yang ketiga terakhir ya. Imam Syafi'i mengatakan kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kesedihan hidup kita, kepedihan hidup kita, kepiluan di hidup kita, sehingga orang sekitar kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Ini apa juga kita bahagia aja dah. Mau ngapain sih? Sedih-sedih ngerubah hidup juga, bener gak? Ibu-ibu ngambek sama suami, bener gak? Ente nangis bombay, kurung diri dalam kamar, nggak mau negor. Nggak ada yang berubah juga. Tiap pagi matahari tetap terbit, tiap malam matahari tetap terbenam. Tetangga-tetangga tetap pergi sekolah, pergi kantor, semua hidup kehidupan berjalan normal. Kita doang yang sedih. Ya kita rugi dah, ngapain sedih-sedih. Bahagia aja lagi. Bahwa dalam hidup ini ada momen ketika kita sedih, iya. Tapi coba lihat deh. Pada saat yang bersamaan, ketika kita mendapatkan momen kesedihan itu, betapa banyak nikmat yang Allah tidak cabut dalam diri kita. Benar gak? Orang tua meninggal, ya pasti kita sedih lah. Saudara meninggal, pasangan meninggal, anak meninggal, ya pasti sedih lah, benar gak? Tapi coba dia lihat, betapa banyak yang nikmat Allah yang tidak dicabut dalam diri kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah hadis qudsi, Allah tidak akan mengizinkan suatu kebaikan yang ada dalam diri kita pergi dari diri kita untuk orang-orang beriman ya, kepada orang-orang yang beriman. Ini hadisnya. Allah tidak akan pernah mengizinkan suatu kebaikan yang ada dalam diri kita pergi dari diri kita kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, bagaimana? Udah, jalanin aja hidup bahagia, men. Bahwa orang meninggal ya sedih karena kita kehilangan seseorang yang kita cintai, iya. Tapi buat kita orang beriman, kematian itu kan pintu untuk menuju kepada Sang Pencipta. Bukankah selama ini 62 tahun, 60 tahun kita jalani hidup jadi orang baik. Banyak kita segala macam amal soleh yang dilakukan. Karena kita percaya kan bahwa di akhirat nanti akan ada balasan dari Allah, benar nggak? Nah itu harus mati dulu. Udah mati. Baru tuh kita lihat betapa dahsyatnya apa-apa yang kita jalani ketika hidup itu. Kita jalani hidup dengan penuh amal soleh, ketaatan, menjauhi diri dari maksiat. Nah, itu ketahuannya nanti. Pas itu udah mati, baru oh ya bener ya, ternyata janji-janji yang ada dalam Quran, janji-janji yang ada dalam hadis, oh ini bener ya. Selama ini kita doa-doa segala macam, udah panjang lebar nangis-nangis doa, nggak pernah ketemu Allah juga, bener nggak? Kalau mau ketemu Allah ya mati dulu, bener nggak? Artinya bener nggak? Paham nggak? Jadi segala macam cobaan yang kita lalui tersebut adalah caranya Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita dengan berbagai sifat-sifatnya. Dan kalaupun kita harus berpisah, kita merasa sedih berpisah dengan seorang yang kita sayangi, atau kadang-kadang hal-hal lain yang kita merasa, aduh kok hilangnya apa segala macam. Nah ini Allah udah janji, tenang aja men. Allah tidak akan pernah mengizinkan kebaikan yang ada dalam diri kita itu pergi dari diri kita kecuali Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ya,
Jadi kita bahagia, ya hiduplah bahagialah. Ingat-ingat betapa dahsyatnya nikmat yang Allah berikan pada kita. Makanya dalam ilmu tasawuf itu, yang terakhir ya habis ya, jam 6 pokoknya kita berhenti aja ya. Siap. Ini dalam ilmu tasawuf sebutkan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Ini. Mengapa disebutkan dalam ilmu tasawuf rezeki yang paling rendah itu adalah harta? Karena Rasulullah SAW bersabda, hartamu itu baru menjadi rezekimu apabila engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, apabila harta itu engkau gunakan untuk membeli makanan, kemudian makanan itu masuk ke dalam perutmu, kemudian keluar jadi kotoran, baru dia jadi rezeki kita. Itu makanan yang ada di kulkas, makanan yang ada di dapur, yang belum kita makan, belum jadi rezeki. Itu baru makanan doang. Dia baru jadi rezeki kita kalau kita telah menikmatinya. Masuk dalam perut kita, keluar jadi kotoran. Yang kedua kata Rasul, hartamu itu baru menjadi rezekimu apabila harta itu engkau ambil, engkau gunakan untuk beli sesuatu dan kemudian dia akan usah. Beli baju, beli jam tangan, beli handphone, beli mobil, beli rumah, beli motor, beli segala macam. Kemudian dia akan jadi usah. Oke? Baru dia jadi rezeki kita. Ketika kita telah menikmati barang-barang yang kita beli tersebut. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, hartamu baru menjadi rezekimu apabila harta itu engkau ambil, kemudian engkau sedekahkan, engkau infakkan. Oke? Maka inilah harta yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf disebutkan bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Nah, ini kita bisa bayar dokter, bisa bayar rumah sakit, bisa beli vitamin, bisa beli obat. Tapi kita nggak pernah bisa beli kesehatan. COVID kemarin dah. Kita kayaknya kan tetap kaya, benar ya? Rumah itu juga, mobil itu juga, duit segitu juga di deposito, benar ya? Tapi begitu sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain, mesti ada di itu kamar isolasi, isolasi mandiri kata Pak. Jadi disebutkan bahwa rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan, karena ini benar-benar Allah yang ngasih kita kadang-kadang kan kita kan hidup sehat, ngerokok kagak, minuman alkohol kagak, olahraga iya, pokoknya udah hidup sehat. Tapi kalau Allah udah schedulein sakit, mas sakit aja bener ya. Yang ketiga, rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh-solehah. Karena umur kita cuma 70 tahun, 80 tahun bisa mati. Itu juga yang kita taat kepada Allah, yang kita amal soleh paling berapa tahun lah, bener ya. Kada cukup untuk bekal ke akhirat kalau cuma amalan gitu doang, bener ya. Nah ini ada anak soleh-soleh sehingga waktu kita udah mati pun ada yang terus mengirimi kita amalan-amalannya dengan doa-doa dari orang anak-anak yang soleh-soleh tersebut. Dan yang keempat, dalam ilmu tasawuf disebutkan rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul khotimah. Ini rezeki yang paling patut kita syukuri karena husnul khotimah ini kita langsung merasakan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita sehingga kita diberikan akhir yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mengimani, mempercayai di akhir hayatnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Nanti panitia kirim daftar pemenang kuisnya ke Dela, sekitar saya. Dan insya Allah kita segera transfer uang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Ya, pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimarman Karim. Baik teman-teman, dengan berakhirnya tausiah dari Bapak Ustadz Adi Warman Karim, kita menghargai beliau dengan keterbatasan waktu dan sangat surprise beliau bisa menyempatkan waktu untuk kita. Allahumma rahamna bil Qur'an
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما